Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Saya sedang ada di Cirebon. Kita seminar motivasi manjada wajada dan seperti biasa kita tur hikayah pesantren di pesantren Al-Muqaddas Cirebon. Dan kita akan ngobrol. Nah, ini di sebelah kanan saya Ustadz Dimas Saubil Haqqi, alumni Gontor tahun 2009, Direktur Pengasuhan. Dan di sebelah kiri saya ini Ustadz Bagus Wicaksono, itu Wakil Direktur Pengasuhan. Assalamualaikum Ustadz Dimas. Waalaikumsalam. Kayak hal? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustadz Bagus. Kayak hal? Alhamdulillah ya. Pesantren Al-Muqaddas. Ini bagaimana sejarahnya, Ustadz? Kapan berdirinya? Siapa pendirinya? Al-Muqaddas sebagai wadah yayasan sendiri mulai didirikan 2011, Ustadz. Sebagai sebuah yayasan. Bulan Dukung 2011 didirikan oleh orang tua kami, Haji Ahmad Aidin Tamim. 2011 bersama kawan-kawannya mendirikan sebuah yayasan, mendirikan sebuah lembaga dengan dimulai tanah itu sekitar mungkin 500 meter. Mulainya. Dan awalnya yang dibangun adalah satu gedung, satu lokal untuk pertemuan-pertemuan, kemudian juga untuk kajian-kajian. Jadi awalnya itu tanah ini hanya tanah kebun, Ustaz. Tadinya kebun. Kalau dikenal kata orang dulu mah ini tempat kebun buah duet. Nah, tapi sekarang buah duet. Saya tahu lah itu. Tahu ya, duet ya. Duet itu ya. Kebun duet di kampung soalnya itu, Ustaz. Orang kota nggak tahu itu. Nggak tahu ya, duet. Ini penuh pohon-pohon duet. Gitu. Nah, kita dapat tanah di sini, kemudian dibangunlah satu lokal kecil, paling 6x6 mungkin ya. 6x6. Berarti lokal kayak kelas gitu ya? Kelas gitu, tapi berbentuk rumah. Tapi lokal kelas, kayak rumah. Mulai dari itu kita beliau isi dengan kajian-kajian setiap satu. Mana lokal itu? Di sini tadi. Di sini ya? Di sini. Tadinya di sini. Sebelum direnov ya. Ini. Pertama kali di sini tempatnya. Isi kajian-kajian seperti kajian tafsir Al-Munir gitu. Beliau yang mengisi dengan masyarakat sekitar dan kerabat-kerabat. Dimulai itu. Pak Kiai ini alumni mana, Ustaz? Orang tua kami alumni dari Darul Rahman Jakarta. Kiai Syukron ya? Makmun. Alhamdulillah. Kemudian putra-putranya termasuk menantu-menantunya itu diambil atau disekolahkan di Gontor. Disekolahkan di Gontor. Ada empat putra-putri. Iya. Pertama Ustaz Abu Nasor Bukhari, kakak kami. Itu alumni 2005. Alumni Gontor 2005. Oke. Kemudian dapat istri Saudara Wafia. Itu alumni Husnul Khotimah. Husnul Khotimah sini Kuningan. Oke. Dua-duanya alumni Azhar Kairo. Al-Azhar ya. Kemudian yang anak kedua itu Iriana Nufasari, istri kami, istri saya. Si Antum ya. Itu Gontor juga. Gontor 2009. juga. 2009. Antum berarti mantu di sini ya. Nah, mantu. Akhirnya alhamdulillah ikut bergabung juga, Ustaz. Full berarti antum di sini ya. Yang ketiga Reza itu alumni Gontor juga 2015. 2015 dan baru selesai dari Azhar 2023. Oke. Dan yang keempat ini Muafiqul Aish. Ini sekarang masih pengabdian di Gontor 2. Jadi staf administrasi Gontor 2. Jadi semuanya masih di sana ya? Masih di sana. Jadi anak-anaknya semuanya adalah Gontori. Produk Gontor ya. Gontor. Beliaunya juga alumni dari Darul Rahman. Iya, masih sanatnya masih Gontor. Masih mutasil. Iya. Akhirnya 2011 beliau mulai merintis dan lain sebagainya, kemudian membangun sedikit demi sedikit, termasuk gedung yang awal dibangun adalah gedung ini,
Gedung yang kita namakan namanya Gedung Indonesia. Yang mana itu? Yang ini. Yang ini ya? 6 lokal. Oh, 6 lokal ini. Ini bertahap sekali membangunnya. Ya, Setelah bangunan ini selesai, kira-kira di 2013. Ini berapa lokal gedung Indonesia? 6 lokal. 6 lokal ya? 3. Oh, jadi setelah dirombak dijadikan enggak, gedung. Ini masih ada dulu. Oh, masih ada. Oh, perintisnya masih ada. Perintisnya ya. Jadi ini bangun baru ya? Bangun baru, di sini kecil bangunannya, kecil. Oh, tetap itu dipertahankan dulu ya. Akhirnya kita rombak biar imbang dengan di sini ya. Oh, ini gedung Indonesia. Jadikan apa nih? Kita jadikan sekarang untuk maskan. Namanya? Tempat asrama ya. Lantai 2 asrama, lantai 1 kantor organisasi. Oh, kantor organisasi siswa. Siswa dengan kamarnya, kemudian yang satu lagi untuk perpustakaan. Oh, perpustakaan. Oh, oke. Jadi kantor-kantor organisasi di bagian bawah sini dengan perpustakaan ya. Ini gedung Indonesia berarti tempat ada asrama di lantai 2. Kemudian yang lantai 1-nya kamar pengurus dengan kantornya. Kemudian ada ruangan penamakan ruangan kesehatan santri. Kalau di ruangan kesehatan santri. Kalau di luar mungkin klinik. Iya. UKS ya. UKS, betul. Kalau yang ini sebelah sini. Sebelah sana juga, di sana lokal kelas. Ada lokal kelas ya. Kelas lagi. Kemudian kita namakan itu Gedung Kuwait. Gedung Kuwait. Kenapa dinamakan Gedung Kuwait? Karena gedung itu beserta masjid, kemudian beserta satu rumah guru, itu adalah donasi dari Muhsinin Kuwait. Oh, jadi gedung ini nih, satu gedung. Ya, satu gedung dengan masjid. Dengan masjid itu. Oh, masjid itu dari Kuwait itu. Dari Kuwait. Oh. Kemudian ada satu rumah guru. Satu rumah guru. Untuk menginikannya kita namakan gedung itu kita namakan Kuwait. Untuk mengingat bahwasanya itu adalah dari Muhsinin Kuwait. Oh, oke. Adapun sampingnya ini ada lagi dengan terpisah, Ustaz. Ini ada gedung Palestina. Oh, itu gedung kecil Palestina, gedung kecil. Ada 4 ruangan atau 4 lokal. 4 lokal ya. Yang mana 2 lokal yang di bawah kita gunakan untuk kantor. Kantor guru dengan kantor kepalanya. Ya. Kemudian yang di atas adalah untuk asrama santri juga. Asrama. Ya? Jadi ketika mulai dengan pengajian, setelah itu gimana? Setelah itu di tahun 2015 tepatnya, Ustaz. Jadi berarti sekitar 3 tahun 4 tahun pengajian pengajian masyarakat dengan nerima TPA lah. TPA. Itu anak-anak kecil sekitar. Kemudian di tahun 2015 setelah kami pulang dari Gontor, menikah dengan putri beliau, kita mulailah pondok ini dengan pendidikan formalnya. Yaitu mulai dengan ketika itu masih pendidikannya SMP. Pertama kali SMP. Pertama kali SMP. Menerima anak-anak yang lulusan SD. Oke. Selama 3 tahun, tapi dengan pembelajaran juga dikolaborasikan dengan pendidikan KMI Gontor atau KM-nya Gontor. Oke. Ya, pendidikan SMP dan pendidikan KMI Gontor kita kolaborasikan. Setelah 3 tahun berjalan SMP-nya, ketika itu kita akan mengurus SMA. Oke. Tapi alhamdulillah ketika itu lagi gencarnya keluarnya RUU pesantren di 2019 itu. 2019 ya. RUU pesantren tentang juga di situ ditekankan adanya sistem pendidikan pesantren Muadalah ya. Akhirnya kami memberanikan diri untuk hijrah dari SMP itu kemudian ke sistem pendidikan Muadalah. Tahun berapa sih? Tahun 2020. 2020? 2020 kita urus prosesnya. Alhamdulillah di 2021 SK Muadalah tersebut sudah terbit. Berarti sejak 2021 sistem pendidikan di sini pesantren Muadalah. Pesantren Muadalah. Muadalah Muallimin ya. Muallimin 100% KMI Gontornya. Karena semua yang ada di sini dari pengurusnya, dari pimpinannya, dari guru-gurunya itu adalah Gontor dan anak-anak lah ya, alumni ya. Alumni, semua alumni Gontor dan termasuk pimpinan atau pendirinya juga
darahnya darah Darah Gontor, silsilah. maka ya sudah, karena emang basic kemampuan kita adalah di pesantren, ya kita sekalian saja kita kita legalkan dengan adanya RUU pesantren tadi. Alhamdulillah niat itu disambut baik oleh Pak Kiai Amal selaku pimpinan Gontor, juga sekaligus presiden pimpinan forum komunikasi pesantren muadalah atau FKPM ya. Sangat welcome dan sangat gembira. Alhamdulillah beliau support dengan luar biasa, mendoakan, kalau bahasanya diamini lah untuk kemudian jadi pesantren muadalah. Akhirnya di Cirebon ini insya Allah pesantren muadalah yang pertama, yang basic modern pertama, Al-Muqaddas. Masya Allah. Sebelumnya ada yang salaf, yaitu yang salafnya ada di Ciwaringin, namanya MHS, Ma'had Hikam, Ma'had Hikamus Salafiyah. Oh, Hikamus Salafiyah. Oh, setelah itu yang modern Al-Muqaddas. Yang Mu'alimi. Alhamdulillah kita sudah mulai. Mudah-mudahan ke depan akan banyak yang ikut seperti itu. Berarti sistemnya sekarang sudah full sistem KMI Gontor ya. Dan ijazahnya ya ijazah muadalah ya. Muadalah. Yang mana dulu ketika itu masyarakat meragukan ijazah muadalah ini laku atau tidak. Oh iya betul ya. Alhamdulillah anak-anak kami yang lulus tahun kemarin atau sudah pengabdian tahun kemarin. Itu yang pertama kali muadalah. Kali muadalah. Betul. Itu diterima di beberapa universitas baik luar negeri atau dalam negeri. Dalam negerinya juga baik swasta atau negeri. Di negerinya kita alhamdulillah diterima di Undip. Ada di Undip, ada di UPI Bandung. Kemudian ada di Unpad. Ada di Unpad juga, itu pakainya ijazah muadalah ya. Gitu aja yang UIN yang se-Indonesia. Oh, kalau UIN kan jelas lah. Ya, satu aliran. Kalau yang umum ini kan kadang-kadang dulu tidak bisa. Sekarang udah bisa semua berarti ya. Bahkan ada yang lagi proses juga ini mau masuk ke Akmil dan Akpol. Dengan pakai ijazah muadalah. Adapun luar negerinya alhamdulillah ya sudah ada yang di Turki, ada yang di Turki. Ada di Mesir. Maroko. Oh, salah satunya kemarin alumni kami ada yang dapat beasiswa full di Maroko tadi. Maroko ya. Masya Allah. Ya. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab ya. Di Sharjah. Alhamdulillah adalah memakai ijazah muadalah ya. Jadi menjawab keraguan masyarakat tentang keabsahan ijazah itu. Ini fasilitas kelas ini, Ustaz? Kelas, Ustaz. Ada berapa kelas? Ada 5 ruangan kelas. Oh, ada 5 ruangan? Ada 5 lokal kelas. Oh, ada 5 lokal kelas. Satu kelas isi berapa? Satu kelas beragam, ada yang 17, ada yang diisi cuma 15. Oh, macam-macam ya? Macam-macam. Kita lihat ya. Cirebon ya? Oh, ini Bekasi. Oh, Bekasi mana? Oh, ini jadi satu anak satu bangku ya? Satu anak satu bangku dan satu meja. Satu bangku dan satu meja. Ya? Oh, oke. Putra sendiri, putri sendiri berarti? Nah, putra ada di sini yaitu kampus Tukmudal, kemudian yang putri ada di kampus Wanasaba, masih area Cirebon. Oh, ini enak ya, AC alam ya? AC alam. Panas nggak di sini? Enggak ya, karena AC alam ini. Oh, Masya Allah. Mana aja ya? Ini Ustadznya juga dari Gontor, pengabdian dari Ma'had. Wah, ini lapangan basket berarti. Betul. Apa aja dipakai buat apa aja nih lapangan? Ini kita gunakan untuk sarana olahraganya ya sudah. Ada lapangan basket, kemudian ada lapangan futsal. Di mana futsal? Nah, sebelah sana lapangan futsal. Oh, jadi ini basket. Sampingnya lapangan futsal. Ada apa lagi buat lapangan olahraga? Untuk lapangan olahraga ya ini bisa multifungsi. Ya. Tempat senam, kemudian bisa kadang-kadang buat silat sini. Oh, silat juga ya? Silat, kemudian akrobat. Kalau ini gimnastik gitu. Gimnastik itu ya.
macam-macam. Oh, banyak juga ya, iya, ikut gitu ya. Salah satu pesan Kiai kita dulu kan, pesantren itu harus ada lapangannya, dan lapangan bola katanya gitu kan. Dan bola. Karena harus ada penyalurannya. Masa-masa Darul Murahaqah, remaja ini kan harus energinya harus tersalurkan. Kuat, ya, harus tersalurkan dan harus ada lapangan itu. Nah, kita belum punya lapangan bola. Akhirnya ada aja kita pakai dengan fasilitas yang ada. Bisa buat futsal, bisa basket, dan di bawah itu bisa mini soccer. Oh, ada mini soccer. Ada mini soccernya di pondok kita kan ada namanya Riyadhah Jismiyah ya. Kita salurkan dengan bakat mereka di olahraga. Bola, futsal, basket, tenis meja, kemudian gimnastiknya, seni bela dirinya, volley juga ada. Volley lagi kita bangun nanti di atas tadi di belakang. Volley ya? Oh iya. Itu Riyadhah Jismiyah atau Riyadhah Badaniyah. Riyadhah Jismiyah. Kemudian kan ada Riyadhah Akliyahnya itu dengan Riyadhah Akliyah di kelas itu. Kelas gitu ya. Kemudian ada Riyadhah Ruhiyah dengan kegiatan ibadah sehari-hari yang kaitannya dengan ubudiyah. Kita ada Senin Kemis, ada tahajud. Bahkan tahajud kita jadwal. Jadwal itu gimana? Kita jadwal ada wajib tahajud gitu. Wajib ada tahajud. Yang jadwal wajib tahajud. Setiap 2 pekan sekali, masing-masing kelas itu per kelas. Jadi. Kita bangunkan semuanya jam 2:30. Kemudian gantian. Dilatih jamaah. Didampingi dengan wali kelas dan pembimbing kamarnya masing-masing. Kantor dan untuk lab komputer. Dipakai untuk apa nih biasanya? Untuk anak-anak latihan mengetik di sini. Mengetik ya. Latihan Word gitu. Office ya. Office. Ada berapa komputer sih? 5 unit. 5 unit ya. Biar gantian dikenalkan dengan teknologi. Ya? Ini masjid apa namanya? Masjid Al-Muqaddas, Masjid Pondok Al-Muqaddas. Masjid Pondok Al-Muqaddas. Ini yang bantuan dari Muhsinin Kuwait. Muhsinin Kuwait ya. Berapa kali berapa ya? Dulu awalnya hanya 12 kali 12. 12 kali 12. Betul. Kemudian setelah itu bertambah santri makin bertambah. Akhirnya kita adakan perluasan ini. Ini ditambah area depannya sini. Area depan. Biar kalau kumpul cukup semua ya. Cukup. Dulu kapasitas berapa 12 kali 12 ini? Dulu kapasitas ini 300. 300. Enggak nyampe 300, 250. 250 ya, 250 ya. Ya, kalau santri semua nggak cukup. Nggak cukup. Akhirnya kita perluasan. Ya. Belum kalau nanti ada pertemuan dengan wali santri dan lain sebagainya, masyarakat. Iya. Kurang tempat. Betul. Ini semua full berarti dibangun oleh White. Full. Untuk mereka kirim uangnya, kita yang bangun, atau mereka sudah juga dengan kontraktornya? Enggak, mereka alhamdulillah cuma ngirim uangnya saja. Jadi kontraktor dari kita gitu. Kontraktor, desain dan sebagainya diserahkan ke kita. Diserahkan. Kita yang mengajukan gitu. Mengajukan. Rencana RAB-nya semua, terus desainnya kita yang mengajukan. Mereka menyetujui. Terus kemudian dikirim terus dibangun sendiri di sini berarti. Betul. Ya. Tahun berapa nih? Dibangun 2015. 2015. Tahun keberapa waktu itu? Ketika itu tahun pertama kita mulai. 2015 kita mulai dengan 6 lokal tadi. 6 lokal itu ya? Yang tadi Gedung Indonesia itu. Iya. Waktu itu ketika kita mulai belum ada masjid, belum ada kelas, belum ada lapangan dan lain sebagainya. Kita mulai. Jadi anak putri itu di lantai 2, anak putra di lantai 1. Satu ruangan untuk kamar, satu ruangan untuk sekolah, kemudian satu ruangan untuk kamar gurunya. Kalau di bawah satu ruangan untuk kamar santri, satu ruangan untuk sekolah, satu ruangan untuk musola. Itu berlanjut, kemudian alhamdulillah tiba-tiba ada kerabat atau sahabat dari orang tua kami melihat ada kegiatan pesantren di di Cirebon ini, langsung dia tanya,
ini sudah ada masjid atau belum? Belum ada. Kelas ada tidak? Belum ada juga. Kemudian ditawarkan, mau masjid enggak? Mau kelas enggak? Ya kalau ditanya mau, ya mau. Akhirnya dengan dengan wasilah beliau, silahkan kirim proposal ke rumah saya. Ketika itu orang tua kami mengirimkan proposal yang diminta oleh sahabatnya itu dengan penuh keraguan. Oh, kok bisa proposal itu hanya dikirim ke rumah sahabatnya itu yang beliau ini dulu nggak ada lah jalur untuk ke sana semua. Iya. Ternyata kehendak Allah, ya, disambungkanlah dengan sebuah yayasan Baitul Zakat Kuwait yang berkantorkan di Indonesia, namanya Yayasan Islah Bina Ummah, berkantor di Jakarta. Ke sini direkturnya langsung, direkturnya orang Yordan, Syekh Ali, langsung meninjau, kemudian melihat, kemudian menyampaikan, ya insya Allah sebelah sana saya akan bangun masjid, sebelah sana saya akan bangun kelas, dan di sini nanti ada rumah guru satu, dan asrama. Nah, satu lagi ada asrama. Oh, ada kelas, asrama, masjid, rumah guru. Sama dengan penuh keraguan juga, ayah kami menjawab, orang tua kami menjawab, ya silakan aja kalau ngebangun, saya mah belum percaya. Karena biasanya muhsinin entah Kuwait, entah Qatar, entah Saudi itu mau membantu kalau pondok itu sudah terlihat maju. Sedangkan kita ini belum ada apa-apanya. Baru tahun pertama ketika itu dengan santri sekitar 70 seperti itu. Mulai 70 gitu. Dan beliau langsung jawab sih dengan bahasa Arab fusah itu, lah, insya Allah na'mal atau ta'ti al-an yaumul sabt wadan yaumul ahad yaumul itsnin ta'ti ilal maktab summa na'mal at-tauqi' li bina al-masyru'. Seperti itu ya. Alhamdulillah, karena kami berangkat ke Jakarta untuk menandatangani itu, kemudian mulailah pembangunan itu. Masya Allah. Pembangunan ini hadir ketika ada santri. Betul juga pesan kayak kami dulu, udah nggak usah mikirin fasilitas bangunan dan lain sebagainya. Bangunan fasilitas itu akan hadir ketika dibutuhkan. Dan ternyata seperti itu. Allah menghadirkan bangunan ketika kita membutuhkan. Betul. Sampai 70 belum ada fasilitas ibadah yang layak, kelas yang layak. Akhirnya ketika itu juga Allah kasih, akhirnya di tahun kedua kita bisa menikmati. Tahun kedua sudah ada ya? Sudah ada masjid dan lain sebagainya. Santri berapa mulainya? Santri kita mulai 70. Oh, langsung 70? Langsung 70 ketika itu. Kok bisa banyak? Itu banyak untuk pertama ya? Betul. Kita ketika tanya ke pesantren yang baru merintis, kadang ada yang P9, ada yang 5, mulai 70. 70? Alhamdulillah, untuk laki-laki 35 begitu. Dan perempuan 35 sama 70. Masya Allah. Itu ujian juga dengan fasilitas yang minim, Allah kirim 70. Dan ketika itu relatif tidak ada ujian seleksi ya, karena belum, baru mulai. Karena ketika kita mikirnya juga mereka mau belajar ngaji kok, masa kita tolak? Ya. Akhirnya Bismillah. Kita perlihatkan ini fasilitasnya, kita belum ada apa-apa, tapi antusias mereka tinggi dengan melihat mungkin akan diterapkan di sini adalah sistem gontor. Jadi ada magnet di situ. Iya. Akhirnya 70 itu yang masuk. Dan alhamdulillah 70 itu yang selesai di tahun pertama kan 2015 mulai. Nah, kita sampai saat ini belum menerima lulusan SMP. Belum menerima, hanya menerima lulusan SD ya. Jadi yang 6 tahun. Yang 6 tahun. Jadi yang yang meneruskan sampai kelas 4 atau jenjang SMA itu yang mereka yang SMP-nya di sini. Dari 70 itu sampai tuntas di kelas 6, alhamdulillah 43. Oh, lumayan ya. 43 dari setengah. Betul, 43. Padahal tahun pertama. Padahal tahun pertama mereka.
dengan fasilitas yang masih minim. Ya. 2021 kita mulai menamatkan, dan juga saat itu juga kita mulai langsung wajib pengabdian 1 tahun. Sampai sekarang. Wajib pengabdian 1 tahun. Sebagaimana yang diterapkan di undang-undang di undang-undang kan pendidikan 6 tahun bersanggungan ditambah 1 tahun pengabdian. Kita terapkan itu. Oh itu ada undang-undangnya begitu? Itu undang-undangnya. 6 tahun berkesinambungan. Jadi di pesantren 1 tahun pengabdian. Seperti itu. Dan kita terapkan. Jadi dari 70 santri sekarang berapa tahun berarti umurnya? Sekarang tahun ke-9. Tahun ke-9. Berapa santrinya sekarang? Sekarang santrinya masih di angka 400-an ya. Masya Allah. Tapi sekarang terlihat renggang karena yang awalnya kita digabung yaitu putra putri. Saat tadinya di sini ya? Di sini semuanya gabung ya. Di tahun 2000 tahun kedua ini 2022. Tahun 2022 ada pemisahan. Oh, dipisah tahun 2022. Kita akan ke Pondok Putri nih. Pondok Putri. Komplek Pondok Putri. Berapa jauh nih, Set? Sekitar 3 kilo mungkin. 3 kilo ya. Kenapa dipisah, Set? Untuk supaya lebih maksimal, lebih fokus. Lebih fokus. Pendidikan putra dengan pendidikan putri. Oh, karena beda ya? Oh, beda. Cara mendidiknya beda, cara memperlakukannya juga beda. Landscape-nya juga beda ya? Landscape-nya beda juga. Di sana lebih rapi ya? Teratur ya? Lebih teratur, lebih tertata. Karena didesain sejak awal ya? Betul. Saat ini profil santri yang alumni yang diharapkan itu seperti apa sih? Dengan model pendidikan seperti ini? Tentunya kita harapkan santri tersebut memiliki karakter akhlak Islamiyah, kemudian berwawasan luas sehingga mereka bisa berkiprah dimanapun, apapun profesinya, tapi tetap karakternya adalah karakter yang dibawa adalah karakter akhlak Islamiyah, yaitu akhlak Quran tentunya, kemudian mempunyai wawasan yang luas dimanapun mereka berkiprah. Mereka adalah mu'alim, mereka adalah da'i gitu. Jadi da'i atau mu'alim atau ustadznya tidak hanya di mimbar-mimbar saja, tidak hanya di kajian-kajian saja, melainkan dimanapun. Jadi dakwahnya bilhal, tidak hanya bilisan. Guru berapa orang, Set? Guru total untuk putra dan putri suruhnya 57 orang. Itu diambil dari mana aja itu kursus? Itu yang mengajar materi kepondokan atau materi KMI adalah dari alumni Gontor dan juga alumni Al-Muqaddasnya sendiri. Oh iya, sudah lulus ya? Betul. Kemudian ada yang dari alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kuningan, asuhan Kiai Tata. Oh iya, di sini ya? Alhamdulillah. Kemudian yang lainnya adalah guru-guru yang guru-guru materi atau guru-guru mapel ya? Mapel. Seperti mapel IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, itu kita ngambil guru yang linier di bidangnya. Yang memang sesuai kesarjanaannya ya? Betul, sesuai dengan kesarjanaannya, sesuai dengan faknya ya? Oh, berarti banyak yang dari umum, masih banyak juga ya? Nah, dari umum guru-guru ini? Sekitar 17 orang dari umum. Gimana menyatukan itu, Set? Dengan visi biar sama itu mereka. Dengan adanya pertemuan-pertemuan dan penyampaian-penyampaian dari pimpinan, dari direktur KMI, pengasuhan, itu ada kumpul rutinannya. Ya. Itu sehingga satu visi. Mengajar tidak hanya mengajar, tapi mengajar itu dengan mendidik juga. Jadi tidak berhenti penyampaian ilmu pengetahuan saja, melainkan untuk karakter dan lain sebagainya. Mereka juga harus ikut kontribusi di sana, membina dan mendidik di sana. Tadi kan bangunan, masjid, asrama, terus rumah guru, itu bantuan dari
Kuwait. Betul. Ini banyak yang nanya, gimana membina hubungan dengan mereka itu? Cara membina hubungan dengan mulai dari awalnya deh, mencarinya dulu deh. Kalau dibilang mencari, saat itu kita tidak mencari, seperti gitu ya? disampaikan itu. Oh, itu memang rezeki, betul ya? Betul kita ketika itu memang nggak mencari dan bertanya-tanya. Kalau misalkan ingin masjid harus kemana, ingin kelas harus kemana. Itu betul-betul tidak disengaja ya kalau bahasa kita, tapi tapi kan kalau kehendak Allah nggak ada yang nggak sengaja. Rezeki lah kira-kira gitu ya. Itu hadir. Min haitsulayah tasid. Semua itu hadir ketika betul-betul kita lagi membutuhkan. Ada kepercayaan seperti itu, kemudian kita maksimalkan dengan space yang mereka berikan sekian, kita perluas. Seperti masjid itu kita hanya dapat 8x8, cuma kita perluas jadi 12x12. Kalau 8x8 terlalu kecil. Terlalu kecil. Kelas pun demikian. Kelas itu di 6x6, cuma kita perluas lagi 6x8 kalau nggak salah, 6x8. Jadi semua space ukurannya kita maksimalkan. Karena kita nggak nyadari itu kan nanti emang buat kita sendiri. Emang butuh ya. Emang butuh. Dan ternyata Muslimin Kuwait ini senang dengan hasil itu. Akhirnya teruslah terjalin komunikasi. Kemudian kita juga diriayah sama beliau. Oh, mereka ini ya supervisi ya? Iya, supervisinya juga bukan supervisi kemudian ikut dalam pembiayaan teknis enggak, untuk pendidikannya harus sesuai apa yang mereka sampaikan, tidak. Dalam arti meriayah supervisi itu. Teknis bangunan lah. Supervisi teknis bangunan aja. Dengan seperti kalau kurban gitu, ada penyaluran dari mereka. Oh, mereka juga masih? Betul. Masih, jadi nggak hanya bangunan? Soalnya masih nyambung. Di bulan Ramadan kita juga dikasih kayak paket berbuka gitu. Dikasih iftar jama'i seperti itu. Jadi terus ya? Terus nyambung. Sekaligus mereka juga ingin melihat bangunan yang mereka berikan itu manfaat atau tidak. Sembari mengawal. Tapi untuk pendidikan, kemudian manajemen, manajerial dan lain sebagainya, mereka tidak ikut campur. Itu dibebaskan lah. Dibebaskan. Seperti itu. Ya, alhamdulillah setelah terbangun di Tugmudal itu, yang pondok 1 merasa puas mungkin ya. Akhirnya kita sampaikan ada tanah lagi di daerah Wanasaba, desa Wanasaba namanya, Kecamatan Talun. Ada tanah wakaf 4.000 ketika itu. Akhirnya mereka ingin sendiri untuk mendirikan di sana. Jadi tidak kita mengajukan. Kita tidak mengajukan. Bahkan mereka yang menanyakan ada tanah kosong lagi apa tidak, seperti itu. Ketika kita sampaikan ada, baru mereka silakan bikin ajuan proposalnya. Jadi bukan kita bawa proposal ke sana minta didirikan bangunan, tidak. Jadi justru mereka yang menanyakan dan meminta proposal itu, sehingga kita buatkan sesuai dengan apa yang mereka minta. Dan jadilah sekarang mulai 2020 mulai pembangunan, selesai 2022, kemudian 2022 itu langsung ditempatin oleh anak-anak putri. Dipisah ya. Yang sekarang kita akan ke lokasinya. Iya. Ini dia. Kita ke kamar santri. Satu kamar berapa orang ya? Satu kamar 15. Oh, 15 ya. Jadi kotak di samping-sampingnya. Habis itu kasur di bawah berarti ya. Ya. Jemur di mana mereka? Jemur di belakang kamar. Di belakang kamar itu ada ya. Tempat cuci juga. Tempat cuci juga. Satu kamar 15 ya. Ada yang 12. Ada yang 12.
Jadi antara 12, 15. Jadi 15 adalah maksimal. Jadi 12 sampai 15. 12 sampai 15. Satu kamar ya. Ini prasasti bangunan karena bantuan dari Kuwait ini. Betul. Ya? Muassasah apa nih namanya? Ya, ini dari Jamiatul Rahmah Alamiyah Kuwait ya, Dawlatul Kuwait. Kemudian yang di Indonesianya ini Muassasah Islah Litanmiyatul Ijtimaiyah Indonesia atau Islah Bina Ummah. Islah Bina Ummah. Oh, itu yang di Indonesia ya. Iya, Indonesia. Yang kerjasama yang di Indonesia ya. Oh, ini jadi semua gedung ini kan? Semua gedung ini. Oh, semua gedung ini dari Kuwait. Dari Kuwait. Ada kelas, asrama, yang matamnya tadi, matam, masjid. Oh, ya. Dengan rumah satu lagi. Oh, dengan rumah. Masya Allah. Ini perpustakaan berarti? Iya, perpustakaan sederhana. Ada makanannya ya? Iya, ada cemilan. Oh, juga. Sambil baca, sambil ngemil ya? Oh, ini dia ya. Masya Allah. Saya kenal bukunya ini. Iya nih. Kayak ada yang kenal bukunya. Oh, ya. Ini ada majalah-majalah buku ya, Masya Allah. Kalau Putri lebih suka baca biasanya? Betul, lebih suka baca. Daripada olahraga, mereka lebih suka baca. Ya. Makanya di sini harus ada ya. Harus ada fasilitas. Oke. Nah, kita akan akhiri ini di Masjid Putri berarti satu. Masjid Putri. Ini Ustaz. Ke depan ini visinya seperti apa ini Al-Muqaddas ini? Impian-impian besarnya. Iya. Ke depan kita tetap bercita-cita bahwasanya pondok ini tetap lembaga-lembaga pendidikan yang berkiprah untuk negara lewat mendidik anak-anak bangsa, dalam hal ini anak-anak generasi Islami, sehingga mereka nanti akan menjadi penerus yang berkiprah di nasional atau sampai ke tingkat daerah yang mewarnai Indonesia ini, bahkan mewarnai dunia dengan akhlakul Islamiyah dan wawasan yang luas, entah keislamannya dan juga umumnya serta keteknologiannya. Itu mengharapkan kami. Doakan mudah-mudahan pondok ini bisa istiqomah, guru-gurunya, kiainya, serta semuanya diberi kekuatan dan keistiqomahan dalam mendidik para santri. Itu mungkin. Masya Allah, barakallah. Tadi Mas, Ustaz Bagus. Mudah-mudahan antum keluarga pondok, Pak Kiai semua ini pimpinan, guru-guru serta para santri selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Syukran Ustaz. Ya, syukran. Demikian obrolan kita hikayat pesantren Al-Muqaddasah Cirebon. Ila liqa fi video al-ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.